Jaksa Federal meluncurkan investigasi terhadap manipulasi pasar dari mantan CEO FTX, Sam Bankman-Fried. Yes, welcome back. Selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia. Crypto Daily Indonesia selalu memberi Anda info terbaru ya, terupdate apa yang terjadi di ruang kripto. Saya ingatkan lagi untuk Anda, bagi diri Anda yang belum terlibat, pastikan diri Anda terlibat bersama kami tim Crypto Daily Indonesia agar Anda mendapatkan pembaharuan ya tiap hari apa yang terjadi di ruang kripto jika kami ada waktu, teman-teman semua. Nah, baik, seperti biasa ya, kita akan mengupdate dulu ya pembaruan penting ya, pembaruan dari global market cap saya kira penting juga untuk kita update pada kesempatan kali ini, kemudian koin teratas saat ini. Nah, untuk global market cap masih ya dalam keadaan normal dalam 24 jam terakhir saat ini ya 0,21% bull, kecil sekali teman-teman. Di kisaran 841 miliar US lebih ya market cap-nya. Kemudian kita langsung melihat ya untuk Bitcoin. Bitcoinnya juga pun ya sideways walaupun sudah turun lagi di bawah 17.000. Memang di hari kemarin kita melihat Bitcoinnya di atas 17.000. Saat ini kembali mengalami penurunan karena memang ada banyak FUD yang beredar di ruang kripto. Makanya kenapa investor mereka ragu teman-teman semua. Makanya sebagian ada yang menjual aset mereka dan kemudian juga penurunan dari global market cap ya, penurunan dari market cap-nya, orang-orang melakukan pembelian kurang, maka ini yang kemudian juga bisa menyebabkan turunnya harga suatu aset kripto misalkan seperti Bitcoin. Nah, kemudian Ethereum ya, sama pun di sini kita melihat dia bisa dikatakan normal saja sih ya, saat ini plus 1%-an lah di harga 1.240 US. Kemudian menyusul BNB 0,47%, sideways ya bull. Kemudian XRP 1,81% ya bull, kecil sekali teman-teman bullnya. Kemudian ada Cardano normal saja, kemudian Dogecoin, Polygon Matic, Polkadot, apalagi Litecoin, Shiba Inu, Solana, Tron, Uniswap, dan masih banyak lagi lainnya aset kripto saat ini dalam 24 jam terakhir ini mengalami kenormalan saja. Nah, seperti itu. Baik, seperti apa yang Anda lihat ya di video awal yang saya tunjukkan kepada Anda bahwa federal ini teman-teman ya, jaksa federal bahwa dia mengidentifikasi mantan CEO FTX bahwa memang telah terindikasi, artinya dicurigai bahwa si Sam Bankman-Fried ini memanipulasi pasar. Artinya ini ada kaitannya ya dengan runtuhnya Luna, ekosistem Luna, stablecoin-nya UST, kemudian juga Luna ya. Ini ada kaitannya teman-teman, makanya ini kemudian dilakukan investigasi. Jangan sampai manipulasi pasar ini akibat daripada runtuhnya ekosistem Luna di bulan 5 yang lalu ya, di tahun 2022 ini. Jangan sampai penyebabnya adalah Sam Bankman-Fried. Makanya jaksa federal meluncurkan ya, melakukan investigasi manipulasi ini terhadap exchange ya, FTX ya, mantan CEO-nya yaitu Sam Bankman-Fried ya. Kita ulas kembali, jaksa federal meluncurkan investigasi terhadap manipulasi pasar atau exchange Sam Bankman-Fried yaitu mantan CEO FTX. Next up, kripto menghadapi kejatuhan 2 proyek besar tahun ini. Ini kita flashback kembali ya, mengingat kembali runtuhnya ekosistem Luna di bulan 5 lalu. Sementara komunitas baru saja pulih dari keruntuhan Terra yang terkenal runtuhnya ya. Sangat viral runtuhnya di bulan 5 lalu itu. Komunitas itu juga dilanda dengan runtuhnya kerajaan FTX. Yang lebih parah adalah FTX, bukan hanya Luna. Luna memang kalau kita bandingkan dengan runtuhnya FTX ya, lebih parah ya, FUD yang terjadi lebih parah runtuhnya ekosistem dari exchange FTX ini. Banyak dana user, dana nasabah tertahan di sana teman-teman, miliaran dolar ya. Kalau kita melakukan perbandingan antara Luna dengan FTX, tentunya keruntuhan FTX lebih besar ya. Jaksa Manhattan ya percaya bahwa mungkin ada hubungan antara keduanya. Ini hanya kemungkinan ya, ini memang tidak ada kepastian. Kemungkinan memang ada tersebar isu-isu, tersebar berita di sosial media bahwa kemungkinan ada kaitannya runtuhnya FTX dengan runtuhnya Terra di beberapa bulan yang lalu itu. Next up, kembali pada Mei 2022, stablecoin UST milik Terra kehilangan pasak dari $1 ya, yang menyebabkan kekacauan besar di pasar pada saat itu. Aset gagal ya untuk mendapatkan kembali pasaknya dan diperdagangkan untuk di harga semenjak dirasnya berita ini di harga 0,02074. Ini stablecoin teman-teman ya, dia kehilangan pasak dari US dollar, mengalami penurunan.
Next, kemudian ya, masalah ini adalah bagian dari penyelidikan yang meluas ke dalam runtuhnya kerajaan cryptocurrency yang berbasis di Bahama, yaitu mantan CEO Sam Bankman-Fried, dan potensi penyalahgunaan dana pelanggan miliaran dolar. Runtuhnya FTX, memang beredar informasi bahwa ini Sam Bankman-Fried ini ya, sebelum runtuhnya ya, salah menyalahgunakan, artinya menyalahgunakan dana nasabahnya ya. Beredar informasi mengirimnya di Alameda Reserve ya, perusahaan perdagangan ya, dana nasabah mengirimnya ke sana, kemudian dia melakukan perdagangan di sana untuk mengambil keuntungan lebih besar lah ya, kurang lebih seperti tujuan dari Sam Bankman-Fried ini. Kemudian ya, timbul pertanyaan, tapi mengapa SBF diselidiki atas runtuhnya Terra? Nah inilah mengapa ya, menjadi pertanyaan teman-teman, mengapa diselidiki ya? Adakah dikaitkan lagi dengan runtuhnya Luna yang lalu itu di bulan 5 yang lalu ya, kemudian dikaitkan dengan runtuhnya pula si FTX ini. Sesuai dari New York Times ya, berita ini, kejatuhan Terra USD dipicu oleh peningkatan jumlah pesanan jual ya. Seorang sumber mengatakan kepada Times ya, New York Times maksudnya teman-teman ya, sumber pemberitaan ya, bahwa pesanan penjualan ini berasal dari FTX ya. Dalam upaya nyata untuk menghasilkan keuntungan besar, FTX juga telah memendekkan, artinya dia melakukan short ya pada harga Luna pada waktu yang hampir bersamaan ya, sebelum runtuhnya daripada ekosistem Luna. Namun dasarnya jatuh dari seluruh ekosistem Terra USD Luna. Selain itu, perlu dicatat bahwa FTX diselidiki beberapa bulan sebelum keruntuhan baru-baru ini. Ini dilakukan untuk menentukan apakah mungkin ada pelanggaran hukum ya yang terkait dengan pencucian uang. Namun SBF ya terus menyangkal semua tuduhan tersebut dengan mengatakan, jadi memang ini masih dalam tuduhan ya, tetapi SBF menyangkal semua tuduhan ini. Dia mengatakan dia tidak melakukan hal tersebut ya. Ini dia apa yang diungkapkan oleh SBF. Saya tidak mengetahui adanya manipulasi pasar dan tentu saja tidak pernah bermaksud untuk terlibat dalam manipulasi pasar. Sepengetahuan saya, semua transaksi adalah untuk investasi atau untuk lindung nilai ya. Ini yang diungkapkan oleh SBF atas tuduhan tersebut, teman-teman. Kemudian ya, berita besar lainnya, CEO Binance Changpeng Zhao, dia mengatakan Binance melawan narasi yang salah tentang FTX. Changpeng Zhao menyebut SBF salah satu penipu terbesar dalam sejarah. Ini yang diungkapkan oleh CZ Binance dalam tweetannya ya, teman-teman semua ya. Dia ungkapkan seperti itu bahwa SBF ini salah satu penipu terbesar dalam sejarah di ruang cryptocurrency. Next up, CEO pertukaran kripto Binance Changpeng Zhao, biasa dikenal dengan CZ, telah membantah beberapa narasi yang salah tentang runtuhnya pertukaran kripto FTX, dan salah satu pendiri Sam Bankman-Fried SBF, bos Binance yaitu CZ, menyebut SBF ahli manipulator dan salah satu penipu terbesar dalam sejarah. Ini sesuai ya apa yang diungkapkan oleh si CZ Binance dalam utasan tweetannya, teman-teman ya. Next, kemudian hal-hal penting yang perlu kalian ketahui, kripto tidak perlu disimpan ya. Ini yang diungkapkan juga oleh si CZ, teman-teman ya. Dia menjelaskan kripto baik-baik saja. Inilah keindahan desentralisasi. Kami hanya bagian dari itu. Ini yang diungkapkan oleh Binance, teman-teman ya, bukan CZ. CZ ini hanya CEO-nya. Binance adalah perusahaan exchange-nya ya, pertukarannya. Kami ingin membantu proyek-proyek bagus lainnya yang mungkin mengalami krisis uang tunai karena kejadian baru-baru ini. Yang dimaksud adalah keruntuhan FTX. Itu demi kepentingan terbaik kolektif kita. Next, kemudian ya, berhubungan dengan tweetan Coraline di 16 menit setelah saya pada 6 November. Maksudnya apa? Setelah postingan dari CZ ya, ini terkait dengan FTT ya, token dari FTX. Nah, postingan dari SBF di tanggal 6 November ya, kalau tidak salah ya, sesuai dengan berita ini, bahwa di situ dia katakan si CZ ini akan menjual seluruh FTT milik dari Binance ya. Dia akan sell semua. Yang kemudian muncullah beberapa menit kemudian dari CEO Alameda Reserve, dia mengatakan dia akan dia menawar, teman-teman ya, dia menawar token milik Binance ini sekitar berapa dolar tuh ya,
beberapa minggu yang lalu ya, saya melihat tweetan dari Coraline ini sekitar 22 dolaran per FTT dia menawarkannya teman-teman ya. Artinya jangan CZ Binance ini jangan jual di market. Artinya si Coraline akan melakukan pembelian seluruh aset Binance ini ya, aset FTT mereka. Coraline akan melakukan pembelian tetapi dengan tawaran harga yang Coraline ini ya, CEO dari Alameda Reserve, nah menawarkan harga tertentu ya. Kalau saya tidak salah di 22 dolaran lah teman-teman ya dia tawarkan ya. Saat ini harga FTT sudah sangat anjlok banget di harga 1 dolaran lebih per FTT-nya teman-teman ya. Saya juga dulu pernah nyangkut di FTT, saya melakukan pembelian di 3 dolar tetapi saya melihat fundamentalnya semakin ambruk. Saya melakukan penjualan di 2 dolar lebih ya. Artinya saya cut loss, jangan sampai saya mengira ya, prediksi saya bahwa FTT akan semakin turun dan ternyata saat ini harganya di sekitaran 1 dolaran ya per FTT-nya. Next, kemudian kita melihat di sini postingan dari CZ ya. Sangat penting dalam mempertahankan fantasi bahwa dia adalah seorang pahlawan. SBF adalah salah satu penipu terbesar dalam sejarah yang diungkapkan ya. Ini ungkapan dari CZ. Dia juga manipulator ulung ya dalam hal media dan pemimpin opini utama. Itu yang diungkapkan oleh si CZ Binance. Tentunya memang ada juga yang mendukung si FTX teman-teman ya. Memang ada beberapa memang orang-orang besar ya yang mendukung SBF ini ya, tetapi untuk CZ dia mengatakan bahwa SBF ini salah satu penipu terbesar ya dalam sejarah ruang cryptocurrency. Kemudian next up kita melihat berita lain juga datang dari Binance. Cadangan Bitcoin Binance dijamin sepenuhnya menurut perusahaan audit Mazars teman-teman. Next, perusahaan audit Mazars telah merilis laporan tentang cadangan Bitcoin Binance. Binance menyimpan cukup banyak Bitcoin dan membungkus Bitcoin untuk menutupi semua saldo pengguna di bursa. Artinya cadangan Bitcoin mereka sangat banyak ya. Si Binance ini untuk menutupi saldo pengguna teman-teman ya. Mungkin pengguna jangan sampai terjadi seperti FTX ya. Dan di beberapa minggu yang lalu pula ya, akibat dari runtuhnya FTX ya, Binance ini meluncurkan yang namanya situs web Proof of Reserve atau bukti cadangan ya. Binance telah meluncurkan situs web Proof of Reserve bukti cadangan hampir 2 minggu lalu untuk meyakinkan para penggunanya setelah runtuhnya FTX. Audit hari ini hanya mengonfirmasi bahwa Binance ya tampaknya tidak berbohong menurut perusahaan audit Mazars. Nah, seperti itu. Nah, cukup sekian mungkin teman-teman semua ya berita pada kesempatan kali ini. Semoga informasi ini selalu menambah wawasan Anda yang kami sajikan setiap hari teman-teman. Jika kami ada waktu, semoga informasi yang kami sajikan kalian bisa mendapatkan manfaat di situ, kemudian bisa menambah pengalaman Anda di ruang kripto sehingga Anda semakin pintar di ruang cryptocurrency mendapatkan info-info terupdate yang perlu kalian ketahui. Cukup sekian. Jika kalian memiliki akun media sosial Twitter, ikuti kami di Twitter juga teman-teman. Cek saja di deskripsi video ini. Dan jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe, silakan jatuhkan tombol like Anda, subscribe, bunyikan loncengnya ya. Nama saya Sofyan, owner Crypto Daily Indonesia. Sampai jumpa video besar berikutnya. See you. Bye-bye.